Selamat bertemu kembali saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam renungan singkat Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan Bandung. Senang bisa bertemu kembali, menyapa saudara-saudara sekalian. Nah saudara, saya ada satu pertanyaan. Apakah saudara pernah mengalami tidak bisa tidur? Tentu ada orang-orang tertentu yang sangat sulit tidur. Entah apapun sebabnya itu, tetapi yang jelas bahwa dia tidak bisa tidur. Karena itu maka tidak jarang orang juga kemudian konsultasi kepada psikiater, lalu dikasihkan resep. Dia makan obat, baru bisa tidur. Tetapi kemudian dosisnya itu akan bertambah kalau dari waktu ke waktu dia tidak bisa tidur. Nah tentu ada yang salah dengan hal itu. Kita mungkin juga sama. Mungkin kita tidak berlarut-larut, tetapi ada kesempatan-kesempatan atau waktu-waktu kita tidak bisa tidur. Mungkin terlalu banyak pergumulan kita, terlalu banyak persoalan kita, terlalu banyak tekanan hidup yang kita alami, sehingga itu mengganggu jam tidur kita. Mungkin kita sudah capek dari luar, karena kita sibuk dengan pekerjaan, lalu kita sampai di rumah, mungkin kita sejenak mencoba beristirahat, lalu membaringkan diri supaya tidur. Tetapi begitu kita ada di ranjang, mungkin ranjang kita cukup nyaman untuk kita tiduri. Tetapi kenyataannya kita tidak bisa tidur. Kita putar sana, putar sini, mutar badan sana, mutar badan sini, tetapi kenyataannya tetap tidak bisa tidur. Tubuh meminta untuk istirahat, tetapi pikiran menolak untuk beristirahat. Nah tentu itu sangat-sangat menyakitkan, sangat menyulitkan. Pikiran kita yang terganggu karena banyaknya tekanan mental barangkali. Tetapi kemudian itu mempengaruhi fisik kita. Di mana harusnya kita beristirahat karena sudah seharian beraktivitas. Tetapi justru sebaliknya. Ketika kita pergi ke tempat kita berbaring. Namun kita tidak bisa tidur. Bisa saja mata kita tertutup. Tetapi pikiran kita, hati kita itu cukup tertekan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 3 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Aku berbaring lalu tidur. Aku bangun, karena Tuhan menopang aku. Nah saudara, itu adalah perkataan dari Daud. Ketika dia sudah di masa tua, anaknya Absalom itu mengkudeta. Dia ternyata cukup pintar untuk mempengaruhi begitu banyak orang, bahkan seorang penasihat Daud sendiri pun bisa dia pengaruhi. Lalu banyak orang yang mendukungnya, sehingga suatu ketika dia mengumumkan dirinya menjadi raja, dan dukungan yang cukup besar datang kepada Absalom. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kabar itu sampai ke istana, maka Daud karena nasihat tentu dari orang-orang yang di sekelilingnya pergi meninggalkan istana itu. Dia menangis, dia sedih, dia merasa terpukul karena yang berkhianat, yang ingin mencabut nyawanya, yang mau meruntuhkan istananya sendiri atau kerajaannya sendiri adalah anaknya. Coba saudara bayangkan. Di dalam Mazmur itu dikatakan dia sudah dikepung oleh begitu banyak orang. Bahkan dikatakan puluhan ribu orang yang sedang mengepung dia. Tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah perisainya. Tuhan itu adalah kekuatannya. Tuhan itu adalah kemuliaannya. Tuhan itulah yang akan menegakkan dia. Dia begitu beriman bahwa Tuhan akan menolong dia. Karena ada iman seperti itu, maka di tengah-tengah himpitan musuh yang demikian banyak, dia bisa berbaring lalu tidur. Besoknya dia bangun kembali. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini semacam ketenangan apa? Di tengah-tengah nyawa yang sedang terancam, musuh yang sedang mengelilingi, notabene musuh itu juga digerakkan oleh anak kandung sendiri. Tentu hati sangat getir, hati sangat pahit. Apalagi di istana di sana, istri-istrinya, gundik-gundiknya sudah dipermalukan. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dulu dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, dia sangat berpengaruh terhadap bangsa Israel. Tetapi sekarang banyak sekali justru orang-orang Israel melawan dia, dipengaruhi oleh anaknya Absalom. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dia beriman kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan itulah yang akan menolong dia, yang melindungi dia, yang akan menguatkan, menegakkan dia. Sehingga di tengah-tengah himpitan musuh itu, dia bisa tidur. Saya kira
mungkin kita tidak segetir Daud mengalami persoalan hidup. Karena dikhianati oleh anak sendiri, dikhianati oleh penasihat sendiri, dikhianati oleh begitu banyak tentara, begitu banyak bangsa Israel. Tentu itu sangat menyakitkan sementara nyawanya terancam. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia tadi mengatakan, aku berbaring, aku tidur, lalu aku bangun, sebab Tuhan menyertai aku. Daud mengaku bahwa Tuhan itu adalah perisainya. Dia mengaku bahwa Tuhan itu adalah kemuliaannya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itulah yang akan menegakkan kepalanya. Dia sedang dikepung oleh musuh, tetapi dia mengatakan, Tuhan itulah yang menjadi perisaiku. Siapakah yang lebih kuat daripada Tuhan? Tentu tidak ada. Lalu orang itu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, tetapi Tuhan yang akan mengangkatnya. Tuhan itu adalah kemuliaanku. Dia mau dipermalukan sekalipun, tetapi karena Tuhan dia yakini sebagai penolong pelindungnya, maka dia kemudian tenang. Dia bisa tidur di tengah-tengah begitu banyaknya masalah yang sedang menekan, bahkan nyawanya pun sedang terancam oleh anaknya sendiri. Nah saudara, iman kepada Tuhan, ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan yang bersedia menolong setiap anak-anaknya, Tuhan itu melebihi dari segala kekuatan dan apapun, maka dengan keyakinan seperti keyakinan Daud, tentu di tengah-tengah kesulitan hidup kita dalam berbagai macam pergumulan yang sedang menghimpit kita, kita pun bisa lebih damai, lebih tenang, kita siap menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Apalagi sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, mengingat bahwa keadaan bangsa kita ada masalah-masalah berhubungan dengan ekonomi dan sebagainya. Nah saudara-saudara, satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam pergumulan hidup itu supaya kita bisa lebih tenang menghadapinya adalah dengan mengandalkan Tuhan kita. Bukankah Tuhan kita rela berkorban mati disalibkan untuk kita? Tentu dia juga rela melakukan apapun bagi hidup kita di dunia ini. Nyawanya sendiri dia serahkan di kayu salib. Tentu segala sesuatu juga yang berhubungan dengan pemeliharaan hidup kita, maka Tuhan juga tentu akan memberikan solusi bagi kita semua. Karena itu saudara jangan takut, mari melangkah, berimanlah. Seperti Daud katakan, engkaulah perisaiku, engkaulah kemuliaanku, engkau yang mengangkat kepalaku. Kita katakan itu kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat bertemu kembali saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam renungan singkat